Pada materi teori belajar dan pembelajaran pendidikan kejuruan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu diharapkan dapat pertama menjelaskan tentang pengertian belajar, kemudian yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri belajar, yang ketiga menjelaskan jenis-jenis belajar, yang keempat menjelaskan pengertian pembelajaran, yang kelima menjelaskan pola dasar pembelajaran, dan yang keenam adalah tentang menjelaskan berbagai paradigma baru dalam pembelajaran. Lalu mengapa kita butuh tahu tentang teori belajar dan pembelajaran dalam pendidikan kejuruan? Sebelumnya, pendidikan kejuruan dan vokasi itu tidak semata-mata dikembangkan menggunakan instrumen kebijakan pendidikan, tetapi juga menggunakan instrumen kebijakan seperti sosial, ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan. Ini menurut Acorena di 2009 ya. Kemudian pendidikan kejuruan dan vokasi itu peka terhadap masalah-masalah dan perubahan sosial di masyarakat. Diminati atau sebaliknya tidak diminati, pendidikan kejuruan dan vokasi itu sangat tergantung dengan keadaan sosial masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif sosial ekonomi, pendidikan kejuruan dan vokasi adalah pendidikan ekonomi sebab diturunkan dari kebutuhan pasar kerja yang memberi urunan terhadap kekuatan ekonomi. Ini menurut jurnalnya Sing ya, tahun 2009. Lebih lanjut lagi, menurut Wardiman tahun 1998, pendidikan kejuruan ini dikembangkan dengan melihat adanya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Peserta didik atau siswa membutuhkan program yang dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, pengalaman wawasan, dan jaringan yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihan karirnya. Kalau dilihat secara tradisional, tujuan utama dari pendidikan kejuruan itu adalah mempersiapkan langsung untuk bekerja. Jadi setelah menempuh pendidikan kejuruan, lulusannya itu diharapkan memiliki kemampuan atau skill untuk bekerja pada bidang tertentu. Nah, pendidikan tersebut dianggap memberikan pelatihan khusus yang reproduktif dan berdasarkan instruksi pengajar dengan maksud untuk mengembangkan pemahaman tentang industri tertentu. Lalu ada 3 syarat yang harus bisa dipenuhi oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang pertama, SMK harus dapat mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi-kompetensi untuk bekal mereka memasuki dunia kerja. Yang kedua, SMK harus mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, SMK harus mempersiapkan peserta didik untuk bekerja mandiri dengan berwirausaha. Lalu selanjutnya menurut pakar kejuruan yaitu Trilling dan Fadel, mereka menyatakan bahwa pekerjaan saat ini dan yang akan datang memerlukan keterampilan kompleks, keahlian, dan kreativitas. Nah, dari pergeseran paradigma pendidikan kejuruan dari hanya menciptakan tenaga kerja yang terampil, saat ini telah menjadi pendidikan kejuruan harus dapat menciptakan selain tenaga kerja yang terampil, lulusannya juga harus dapat berpengetahuan dan berkarakter, sehingga nanti akan berdampak pada perubahan strategi pembelajaran kejuruan di sekolah kejuruan. Nah, dari tuntutan kompetensi yang lebih luas yang tidak sekedar memiliki keterampilan teknis, hal ini akan berimplikasi pada strategi, model, dan metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidikan kejuruan. Strategi, model, dan metode pembelajaran tersebut tidak hanya mengantar peserta didik memiliki skill teknis, tetapi juga harus mengantar peserta didik menjadi insan yang kreatif, inovatif, mandiri, mampu bekerja dalam tim, mampu berkomunikasi, dan menerapkan budaya literasi. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran SMK atau pendidikan kejuruan, terdapat beberapa kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori belajar. Yang akan dibahas pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik, lalu teori belajar kognitivistik, kemudian teori belajar konstruktivistik, lalu teori belajar humanistik, lalu teori belajar sibernetik,
Kemudian ada teori belajar revolusi sosio-kultural, dan yang terakhir adalah teori kecerdasan ganda. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar ini merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa atau peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contohnya, misalkan ada siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Nah, ini menurut teori behavioristik ya. Selanjutnya, menurut teori ini juga, hal yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Selanjutnya, menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan siswa atau responnya, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh teori behavioristik adalah yaitu faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Sebagai contoh, misalnya ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan ataupun dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Watson, Clark Hall, Edwin Guthrie, dan Skinner. Pada dasarnya, para penganut aliran behavioristik setuju dengan pengertian belajar di atas. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan pendapat dari para tokoh-tokoh penganut aliran behavioristik. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Ini dari tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, namun Thorndike tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Namun demikian, teorinya telah banyak memberikan pemikiran dan inspirasi kepada tokoh-tokoh lain yang datang kemudian. Teori Thorndike ini disebut juga sebagai aliran koneksionisme. Lalu berikutnya, menurut John Broad Watson dari tahun 1878 sampai 1958,
J.B. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Watson tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Kemudian, menurut Clark Leonard Hall dari tahun 1884 sampai 1952, ia menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hall, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hall ini mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun nantinya respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Dalam kenyataannya, teori-teori demikian tidak banyak digunakan dalam kehidupan praktis, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya. Namun teori ini masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Selanjutnya, menurut Edwin Ray Guthrie dari tahun 1886 sampai 1959, sebagaimana hal terdahulu, Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark dan Hall. Guthrie menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung banyak bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun setelah Skinner mengemukakan dan mempopulerkan akan pentingnya penguatan atau reinforcement dalam teori belajarnya, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah teori belajar menurut Skinner dari tahun 1904 sampai 1990. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsepnya tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya, stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan ini pun akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya.
Pandangan teori belajar behavioristik yang dianut oleh Skinner ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun dari semua pendukung teori ini, teori Skinner lah yang paling banyak pengaruhnya terhadap pengembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement, merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner.